hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Layakkan, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Layakkan ku hampiri takhta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati. Sama-sama kita serukan, basuh hatiku. Saya mengundang seluruh sidang jemaat boleh bangkit berdiri. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku. Biar pagi ini pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan, haleluya, yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadirat-Mu. Oh, basuh, katakan basuh hatiku. Basuh hatiku. Amin, haleluya. Darah yang mulia. Basuh hatiku, katakan dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, haleluya. Basuh hatiku. Saya minta dengan kasih Kristus, nanti Bapak Jasper sendiri akan berdoa mengawali ibadah kita pagi hari ini. Dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar, ada di kehadirat-Mu Bapa. Menjadi permohonan kami pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami ingin Engkau membasuh isi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami terfokus dengan ibadah kami pagi hari ini. Kami bisa satukan hati dan pikiran kami, terutama pemimpin puji-pujian dengan para pendamping dan tim musik. Satukan hati pikiran mereka supaya memimpin kami beribadah, menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Semua kami terangkat hati kami untuk kami bersatu, ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan. Dan kalau sampai saat ini kami ada Tuhan, kami sehat sejahtera semua karena kemurahan Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu dan urapi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa buat ibadah ini
Agar Tuhan yang memimpin, Roh Allah yang memimpin, Roh Kudus yang memimpin. Berikan hikmat-Mu kepada kami Tuhan, bahwa sesungguhnya kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, dan kami ingin beribadah sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Kami kuat karena Engkau, kami sehat karena Engkau, dan kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, untuk kami berbuat bakti kepadamu, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, datang ke rumah-Mu, fokus hanya beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Kau melindunginya dan tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami bersama-sama berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami taruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur ya, kita ada di bulan yang baru, sudah di bulan yang kedua di tahun 2021. Tuhan begitu dahsyat, begitu baik, seperti doa pembukaan tadi, kalaupun kita sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kita tidak terintimidasi dengan situasi kondisi yang ada, sehingga membuat apa? Kita datang berani ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kesempatan yang masih diberikan, kita benar-benar pakai pagi hari ini, karena kita sadar betul hidup saya dan saudara hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita buat. Tapi kita mau katakan pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan menyertai saya dan saudara senantiasa. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Biar pagi hari ini masing-masing kita menyiapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Katakan, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin, haleluya. Ku persembahkan korban syukurku. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ku
saya dan saudara didorong kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan buat saya dan saudara selalu baru setiap pagi. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Amin. Kasih
dengan iman, darah Yesus, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya, oh darah Yesus, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, darahnya, teguh darahnya, haleluya. Oh glory, dia ada di tempat ini bersama saya dan saudara, haleluya. Lepaskan segala sakit, darahnya, darahnya, haleluya. Oh darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya. Sekali lagi katakan dengan iman, darahnya amat kuasa, sucikan. Oh glory, glory Jesus. Segala susah, darahnya, darahnya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, haleluya. Tebus saya, lepaskan segala susah, darahnya, tebus saya, lepaskan segala susah, darahnya, tebus saya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau terintimidasi oleh apapun, haleluya. Karena kami percaya ada proteksi Tuhan yang sempurna buat kami. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Tuhan di hidupku, haleluya. Kau berikan hidup yang baru, amin, haleluya. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan kaulah segalanya. Kita percaya pagi hari ini hanya Yesus sumber pengharapan saya dan saudara. Tidak ada yang lain sanggup menyembuhkan. Kita mau berserah kepada Tuhan pagi hari. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu, katakan aku hidup. Oh haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, amin, haleluya, hidup. Oh haleluya. Karena salibmu, karena salibmu ya Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Kita mau katakan sama-sama, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Pagi hari ini, kalau kita mulai ragu dengan kuasa Tuhan, kita
kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini sampai engkau bisa menikmati bagaimana kuasa salib itu mengubahkan saya dan saudara. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salib, katakan karena salibmu aku menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Kita serukan sama-sama. Haleluya. karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, haleluya. ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Oh haleluya. Mujizat-Mu Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih kuasa salibmu mengubahkan kami. Terima kasih kuasa salibmu memerdekakan kami pagi hari ini. Oh haleluya Jesus. Oh glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kuasa salibmu mengubahkan kami. Kuasa salibmu memerdekakan kami pagi hari ini. Kami tidak terintimidasi oleh apapun Tuhan. Karena kami percaya ada proteksi Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu yang akan membawa kami dari kemenangan datang kepada kemenangan. Di dalam firman-Mu ada pengharapan yang luar biasa. Di dalam firman-Mu ada janji yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Berikan setiap kami pagi hari ini tanah hati yang baik, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, supaya benih itu bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama-Mu. Dan setiap janji Tuhan di dalam firman-Mu, setiap kami akan menikmati itu. Terima kasih banyak Tuhan, pengurapan Allah yang baru turun atas kehidupan hamba-Mu, supaya setiap apapun yang disampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, mendidik, mengajar kami, memotivasi kami sebagai jemaat Tuhan, untuk kami semakin hari semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kuasai tempat ini, kuasai hati kami. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang akan menghalangi jalannya pemberitaan firman-Mu, kami sepakat berdoa, kami tolak di dalam nama Yesus. Kemenangan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan kehidupan kami untuk menikmati firman-Mu. Dan sebentar kami akan juga memberikan persembahan. Kami beri dengan penuh sukacita. Kami beri yang terbaik bagi Engkau. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita akan nyanyikan pujian Bila Ku Ingat Cinta Tuhan. Haleluya. Bila ku ingat cinta Tuhan.
pernyataan iman kita kepada Tuhan, kita tidak mau mundur dari Tuhan. Ketika kita mengalami hidup ini terasa begitu berat, kita berdoa dan kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, kita ingat cinta Tuhan. Saudara-saudara, cinta Tuhan sejak kita terima Tuhan sampai hari ini, cinta Tuhan itu terlalu banyak. Ya, tidak terukur berapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya. Dengan ingat cinta Tuhan, maka saudara-saudara kita kuat lagi dan kita tidak akan pernah berpikir untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Haleluya, kita mau ikut Tuhan terus sampai kita nanti ketemu dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata sudah selesai, ya, kita selesaikan semua itu dalam iman kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita masih di Hakim-Hakim 6 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Gideon kepadanya, "Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Haleluya. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin bicara tentang rindu perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau saudara perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Gideon, ada dua hal yang kita bisa lihat di sini. Dia bertanya sekaligus juga dia merindukan perbuatan ajaib Tuhan. Dia berkata kepada malaikat Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini terjadi kepada kami? Mengapa kami ada dalam cengkraman orang-orang Midian? Mengapa hidup kami susah dan melarat? Dia bertanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, seringkali ini juga menjadi pertanyaan kita kepada Tuhan ketika kita merasa bahwa kita sudah setia ikut Tuhan. Kita sudah berusaha untuk melakukan apa yang baik yang Tuhan mau dari hidup kita. Kemudian kita harus mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit. Kita mengalami kesusahan. Mungkin kita mengalami mirip-mirip seperti yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka dalam keadaan sudah melarat, gak punya apa-apa lagi. Karena semua yang ada pada mereka sudah dirampas oleh orang-orang Midian, dan tiap-tiap hari mereka hidup dalam ketakutan. Sudah mungkin kita juga mengalami pengalaman seperti ini, walaupun mungkin kalau kita mau coba bandingkan masih terlalu jauh apa yang kita alami dibandingkan dengan apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi saudara-saudara, hal seperti itu seringkali kita bertanya kepada Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini harus menimpa kami? Kenapa kami harus hidup seperti ini? Dia rindu melihat sesuatu yang diceritakan oleh nenek moyangnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat sebentar di dalam Mazmur 78 ayat yang ketiga dan 4, di sana dikatakan, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Gideon mendengar bahwa Tuhan mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib kepada nenek moyang dia.
turun-temurun. Apa yang Tuhan buat itu diceritakan kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka tahu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di satu sisi, Gideon dan orang Israel mengalami hidup mereka susah sekali. Tapi di satu sisi, ada satu kerinduan untuk melihat perbuatan ajaib yang mereka dengar. Jadi selama ini Gideon hanya mendengar bahwa Tuhan itu melakukan perbuatan ajaib. Tuhan sudah membebaskan nenek moyang mereka dari perhambaan Mesir. Sudah memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Baru hanya sebatas mendengar, tapi belum mengalami. Itu sebabnya ketika malaikat Tuhan berkata, Tuhan menyertai kamu. Kalau Tuhan menyertai kami, mana perbuatan ajaibnya? Nah saudara-saudara, dia rindu, tapi dia lebih mengedepankan keluhannya kepada malaikat Tuhan. Kalau kita mau mengeluh, saudara-saudara, maka kita tidak akan pernah habis mengeluh. Sebab hidup ini tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, seringkali bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Itu bisa membuat kita mengeluh kepada Tuhan. Tapi mari ingat cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita sehingga kita tidak gampang mengeluh dengan apa yang kita alami dalam hidup ini. Saya sangat terinspirasi sekali dengan iman dari jemaat di Smyrna. Dalam Wahyu 2 ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan tahu apa yang dialami oleh jemaat Smyrna. Kesusahannya, kemiskinannya. Mereka miskin karena dimiskinkan oleh pemerintahan pada waktu itu. Hak mereka dirampas. Mereka berusaha, usaha mereka diboikot. Tidak bisa berjual beli. Mereka bekerja dihentikan dari pekerjaan mereka karena satu alasan saja. Karena mereka tidak mau mengakui Kaisar sebagai Tuhan dan tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Alasan cuma itu. Akibatnya saudara-saudara mereka dimiskinkan. Tapi itu tidak membuat mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka tetap setia. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka juga percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara hidup mereka. Karena Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kalau Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, itu berarti Tuhan tidak akan membiarkan mereka sekalipun, saudara-saudara, mereka harus mengalami begitu banyak kesusahan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Tuhan tahu kesusahan kita. Jadi tanpa kita harus mengeluh pun Tuhan tahu semuanya. Dan pada waktunya Tuhan dia akan bertindak dengan kekuatannya. Dia akan nyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang dapat kita andalkan setiap saat dalam hidup kita. Dari firman Tuhan yang kita dengar tiap-tiap minggu, sudah biarlah kita terus mempraktekkan dan kita menjadi umat yang benar-benar melakukan apa yang firman Tuhan. Sehingga sudah kita mengalami apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan ini. Sehingga ketika kita mengalami saat-saat yang berat dalam hidup ini, dan saya mau katakan kita tidak akan pernah berhenti mengalami masa-masa yang berat dalam hidup kita. Kesusahan itu boleh dibilang sudah menjadi sahabat kita, tidak bisa dipisahkan. Selalu akan datang. Ada harinya di mana kita mengalami penuh dengan sukacita, tapi dalam sesaat semua itu bisa berubah. Keadaan bisa menjadi mungkin gelap dan sepertinya tidak memberikan pengharapan buat kita. Itulah kehidupan, saudara-saudara. Tapi dengan semua yang kita alami, senang dan susah, biarlah saudara-saudara kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak meragukan bahwa Tuhan sanggup pelihara kita. Mungkin kita bisa mengeluh dan saudara-saudara, kita tidak dilarang untuk mengeluh dengan apa yang kita alami dalam hidup ini. Tapi mari saudara-saudara, dengan semua yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan dia punya kuasa untuk sanggup menolong kita. Di saat kita tidak berdaya, disitulah Tuhan ulurkan tangannya dan dia nyatakan pertolongannya bagi kita sekalian. Ini yang diyakini oleh jemaat di Smyrna. Itu sebabnya sekalipun mereka dimiskinkan, ya, pemerintahan memang bertindak keras kepada mereka pada waktu itu. Tapi itu tidak membuat mereka berubah setia kepada Tuhan. Tuhan sudah tidak tolong saya, sudahlah, nggak usah beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, nggak zaman lagi kalau kita
ngambek kepada Tuhan ya. Ketika kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, kita kemudian katakan, ya sudahlah, saya sudah tidak ikut Tuhan lagi. Saya mau jadi orang dunia lagi. Saudara-saudara, mari ingat semua apa yang sudah kita alami dalam Tuhan. Terlalu banyak kasih Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan apa yang kita harapkan mungkin hanya beberapa saja yang kita belum melihat pertolongan Tuhan. Masakan dengan apa yang kita belum lihat dari Tuhan, itu membuat kita akhirnya mengundurkan diri dari Tuhan. Tuhan berkenan kalau kita hidup benar, tapi kalau kita mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun tidak bisa menggoyahkan iman kita, pendirian kita kepada Tuhan, itu tidak bisa digoyahkan. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun saudara-saudara dalam hidup ini kita mengalami tekanan-tekanan yang begitu hebat. Mungkin mirip-mirip seperti yang dialami oleh Gideon, gak punya apa-apa lagi. Tapi itu bukan penghalang buat kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika malaikat Tuhan berkata, Tuhan menyertaimu, ya pahlawan yang gagah perkasa. Dia berkata, kalau Tuhan bersama dengan kami, mana bukti perbuatan-perbuatan ajaib yang kami dengar dari nenek moyang kami. Dari sini saudara kita melihat ada satu kerinduan di dalam hati Gideon untuk melihat perbuatan ajaib Tuhan. Nah saudara, mari kita melihat jawaban dari malaikat Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kemudian dalam ayat 16, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Gideon diingatkan oleh malaikat Tuhan, sekarang waktunya untuk bertindak. Bukan waktunya untuk mengeluh, bukan waktunya untuk meratapi keadaan yang dia alami. Tuhan tahu apa yang dialami. Itu sebabnya Tuhan datang secara pribadi kepada Gideon, mengutus Gideon untuk membebaskan orang-orang Israel. Dan pada waktu Gideon menyampaikan semua unek-uneknya, Tuhan katakan, pergilah dengan kekuatanmu. Aku menyuruh engkau. Aku akan menyertai engkau. Itu cukup buat Gideon. Itu sebabnya sekarang waktunya untuk bertindak. Bukan waktunya lagi untuk terus meratapi keadaannya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus bertindak. Saudara-saudara, jangan kita melihat dulu baru kita percaya. Tapi kalau kita ingin melihat perbuatan ajaib Tuhan, bertindak dulu, baru kita akan melihat, baru kita akan mengalami apa yang Tuhan sanggup lakukan semua itu. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup melakukan apapun yang kita harapkan dari dia. Tapi saudara-saudara, untuk kita melihat perbuatan ajaib Tuhan, jangan cuma tunggu. Gideon dia rindu melihat perbuatan ajaib yang diceritakan nenek moyangnya. Tapi cuma menunggu dan menunggu. Tapi malaikat Tuhan jawabannya adalah, pergilah dengan kekuatanmu. Malaikat Tuhan ingatkan bahwa engkau kuat. Arti nama Gideon pahlawan yang gagah perkasa. Perusak, punya kekuatan yang dahsyat. Tapi waktu itu dia sedang dalam keadaan lemah. Tapi malaikat Tuhan katakan, pergilah dengan kekuatanmu. Ingatkan bahwa engkau kuat. Sekarang waktunya. Kalau engkau mau melihat perbuatan ajaib Tuhan, sekarang engkau bertindak. Bebaskan seluruh orang-orang Israel. Walaupun dia punya begitu banyak alasan. Siapa saya gitu. Dari suku Manase, kami yang paling miskin. Dalam keluarga saya yang paling muda. Kenapa saya? Dan siapa saya? Tapi malaikat Tuhan katakan, pergilah. Aku menyertai engkau dan akan menyerahkan seluruh orang Midian ke dalam tanganmu.
Kalau ingin melihat perbuatan ajaib Tuhan. Jadi jangan cuma bertanya di mana perbuatan ajaib Tuhan. Nenek moyang kami menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa. Jangan cuma bertanya, tapi bertindak. Dengan bertindak maka engkau akan melihat dan mengalami apa yang engkau inginkan. Nah saudara-saudara, kita melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Gideon untuk melihat perbuatan ajaib Tuhan. Dengan cepat saja kita melihat yang pertama, Hakim-Hakim 6 ayat 25-26. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu yang tiang berhala yang akan kau tebang. Itu ada 2 perintah Tuhan. Runtuhkan mezbah Baal, penyembahan orang-orang Israel, kepunyaan dari bapaknya. Kemudian bangun mezbah, persembahkan korban kepada Tuhan. Dan karena Tuhan yang sudah suruh, Gideon melakukannya. Saudara-saudara, ini yang kita juga perlu perhatikan. Kalau Tuhan sudah suruh, lakukan. Apapun risikonya, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah suruh, lakukan. Kalau Tuhan suruh kita beribadah, kita beribadah. Apapun risikonya. Haleluya. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan pelihara kita. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan sudah suruh. Gideon dia runtuhkan mezbah Baal, kepunyaan bapaknya yang menjadi pusat penyembahan orang-orang di kota itu. Kemudian dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pagi hari, kalau saudara melihat dalam ayat 28-32, orang-orang di kota itu mereka kaget melihat mezbah Baal itu sudah hancur berantakan. Mereka kemudian bertanya, siapa yang melakukan ini? Mereka coba cari. Siapa dari antara mereka yang melakukan perbuatan seperti ini? Sehingga membuat mereka tidak bisa lagi mengadakan penyembahan kepada Baal mereka. Ketika dicari-cari, ternyata pelakunya adalah Gideon. Itu sebabnya mereka datang kepada Yoas, ayah Gideon. Berikan Gideon, karena dia sudah merusak mezbah Baal, tempat penyembahan kami. Dia harus mati. Nah saudara-saudara, di sini Gideon melihat perbuatan ajaib Tuhan. Tuhan punya cara yang sangat unik sekali. Pada waktu itu, saudara-saudara, ketika mereka katakan Gideon harus mati. Tapi waktu itu, Yoas dia berdiri di depan semua orang-orang yang sedang marah. Dikatakan, kalau Baal itu Allah, biarlah Baal itu yang membela dirinya sendiri. Nah saudara, di sini kita melihat Tuhan menjamah hati dari Yoas. Dialah yang seharusnya marah kepada Gideon, sebab dengan apa yang dilakukan oleh Gideon sudah meruntuhkan wibawa daripada Yoas, dan kemudian juga merusak mezbah Baal, kebanggaannya. Seharusnya dia yang marah. Tapi waktu itu orang-orang di kota itu mereka marah, katakan berikan Gideon untuk dibunuh. Waktu itu dia berdiri membela Gideon. Kenapa saudara-saudara? Karena dia melihat bahwa ini memang pekerjaan dari Tuhan, bukan dari perbuatan Gideon. Dia tahu, dia kenal Gideon sebagai anaknya. Gideon tidak akan melakukan perbuatan seperti ini kalau tidak ada sesuatu yang begitu hebat menguasai anak ini. Tidak mungkin dia melakukan tindakan merusak atau merobohkan mezbah penyembahan Baal mereka. Yoas berpikir bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya dia yang membela Gideon. Sehingga pada waktu itu orang-orang itu tidak jadi menghukum Gideon.
Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ketika Gideon bertindak, dia langsung melihat perbuatan ajaib Tuhan. Sesuatu yang tidak terpikirkan. Ya, seharusnya Yoas memang marah besar. Karena wibawanya itu sudah benar-benar hancur akibat perbuatan daripada Gideon ini. Tapi justru dia yang membela Gideon, mempertahankan Gideon di hadapan orang-orang banyak itu. Saudara, Tuhan punya banyak cara. Ketika kita mungkin melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kita mengalami konsekuensinya, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan punya banyak cara. Sedangkan kita cuma punya satu cara, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu caranya selalu hal-hal yang baru bagi kita. Itulah Tuhan, saudara-saudara. Itulah Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Itu sebabnya ketika datang sesuatu yang tidak kita harapkan, jangan buru-buru kita mengeluh dan kemudian kita ambil keputusan, sudahlah, gak usah ikut Tuhan lagi. Sekian banyak tahun kita ikut Tuhan, kemudian karena satu, dua, atau beberapa doa yang kita naikkan kepada Tuhan belum dijawab, kemudian kita mundur dari Tuhan, rugi besar, saudara-saudara. Sementara Tuhan siapkan banyak hal yang Tuhan akan perlihatkan kepada kita sekalian. Karena itu mari tetap setia aja. Ada pembelaan Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara-saudara, cara Tuhan itu memang tidak bisa kita pikirkan. Karena firman Tuhan katakan, pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Bedanya seperti bumi dengan langit. Jauh sekali. Mazmur 138 ayat yang ke-7, ini kesaksian dari Daud. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Haleluya. Tangan Tuhan menyelamatkan Gideon. Seharusnya Gideon pada waktu itu dia mati dibunuh. Tapi tangan Tuhan melalui bapaknya Yoas, dia sudah menyelamatkan Gideon. Gideon melihat perbuatan ajaib Tuhan ketika dia bertindak seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dia pergi, dia melakukan apa yang disuruh, dan Tuhan menyertai dia. Sehingga saudara-saudara, Gideon selamat dari hukuman mati. Kemudian kita melihat yang kedua, Hakim-Hakim 7 ayat 1-3, adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Saudara-saudara, Gideon baru saja mengeluh, siapa saya? Bagaimana bisa saya membebaskan orang-orang Israel? Dia merasa tidak percaya diri, dia merasa rendah diri. Dia dari keluarga yang paling miskin, bahkan dalam keluarga dia yang paling muda. Tapi saudara-saudara, kita membaca di sini, dia bisa mengumpulkan 32.000 orang yang mau pergi bersama dengan dia untuk membebaskan orang Israel dari tangan orang Midian. Saudara, bisa enggak membayangkan bagaimana caranya? Kok Gideon bisa punya pengaruh yang begitu besar sehingga dia bisa mengajak 32.000 orang untuk pergi bersama-sama dengan dia mengalahkan orang Midian?
Saudara-saudara, itu juga yang mungkin terjadi dalam diri kita, saudara-saudara. Kita tahu kemampuan kita, tapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, maka kita akan melihat sesuatu yang kita bilang, wow, luar biasa. Memang itulah Tuhan kita, Dia luar biasa. Dia melakukan apa yang kita tidak bisa pikirkan. Ketika kita melakukan saja apa yang Dia suruh. Kalau Dia nggak suruh, jangan. Tapi kalau Dia suruh, lakukan saja, sekalipun itu rasanya nggak mungkin. Dia memberitahu kepada orang-orang Israel untuk bersama-sama dengan Dia supaya bisa membebaskan orang Midian. Nah saudara, kalau tidak ada unsur lain dalam diri Gideon, dia mau ajak dan berteriak sampai kapanpun, tidak akan ada orang yang mau ikut bersama-sama dengan dia. Tapi karena dia lakukan apa yang Tuhan suruhkan pada dia. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15, maksud saya ayat 34-35. Pada waktu itu roh Tuhan berkuat menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnyalah pesan kepada suku Aser, Sebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Luar biasa. Ketika dia meniupkan sangkakalanya, ada kekuatan luar biasa menggerakkan orang-orang yang dipanggil. Pertama-tama orang Abiezer ikut bergabung dengan Gideon. Tapi kemudian suku-suku lain, mereka semua bergabung bersama-sama dengan Gideon. Nah, siapa Gideon, saudara-saudara? Sehingga mereka mau mendengar Gideon. Kalau bukan ada Tuhan bersama dengan Gideon, sampai kapanpun dia undang, ayo sama-sama dengan saya untuk membebaskan orang Israel, tidak ada satupun yang akan bergabung dengan dia. Tapi karena ada roh Tuhan bersama dengan Gideon, ketika dia tiup sangkakalanya dan ketika dia undang orang-orang untuk bergabung bersama dengan dia, luar biasa pekerjaan Tuhan. 32.000 orang terkumpul, sehingga dengan 32.000 orang Gideon percaya diri bahwa dia bisa menghadapi orang-orang Midian ini. Saudara-saudara, apa yang diragukan oleh Gideon? Juga apa yang diragukan oleh banyak orang tentang kemampuan Gideon? Kalau Tuhan bersama, maka semua bisa Tuhan ubahkan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Mungkin kita bukan mungkin, kita tahu dan kita bisa mengukur seberapa kemampuan kita. Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan bisa buat semua yang keadaan yang memang sangat berlawanan sekali dengan apa yang menjadi kenyataannya. Itu luar biasanya Tuhan, saudara-saudara. Tuhan sanggup bikin seperti apa yang Dia mau. Syaratnya cuma lakukan apa yang Dia suruh kepada kita. Dan Dia selanjutnya akan menyertai. Dia sendiri yang akan lakukan apa yang Dia harus kerjakan, saudara-saudara. Dan kita lihat di sini, Gideon yang bukan apa-apa. Sebelumnya dikatakan, siapa saya? Dan di mata banyak orang juga dia bukan apa-apa. Tapi ketika dia undang orang-orang banyak itu, mereka datang bergabung bersama dengan Gideon. Kita melihat sebuah contoh yang lain tentang Saul dalam 1 Samuel 11 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnya sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan pesannya. Siapa yang tidak mau mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Waktu itu orang Yabes Gilead, mereka dalam kesusahan besar, tua-tua,
Mereka sedang menangis karena tidak ada seorang yang berani membebaskan mereka dari tangan orang Amon. Mereka tinggal tunggu waktu di mana mereka dipermalukan oleh orang-orang Amon ini. Dan waktu Saul mendengar Roh Tuhan berkuasa atas Saul, apa yang dia buat? Dia ambil sepasang lembu, dia potong-potong, kemudian dikirim ke seluruh orang-orang Israel. Siapa yang tidak mau bergabung dengan Saul dan Samuel, lembu-lembunya pun akan diberlakukan seperti itu. Dan akibatnya saudara-saudara, orang-orang itu mereka datang bersama-sama dengan Saul, kemudian mereka melawan orang-orang Amon. Padahal kalau kita melihat dalam ayat sebelumnya, ada sebagian orang yang memang percaya bahwa Saul yang diurapi oleh Allah untuk menjadi raja. Tapi ada juga orang-orang yang tidak percaya. Ada orang-orang yang katakan, orang ini bisa apa sih? Jadi meragukan kemampuan Saul. Tapi waktu itu Saul enggak terlalu pusing, saudara-saudara. Nah, biarlah kita juga punya hati yang seperti itu. Kita punya telinga yang kita tutup ketika mendengar nada-nada sumbang. Ya, bukan sumbangan gitu. Kalau sumbangan sih enggak apa-apa. Nada-nada sumbang. Apapun yang kita buat seringkali ya ada nada-nada sumbang. Kalau didengerin lemah iman kita. Jadinya kita nggak melayani Tuhan. Lebih baik seperti Saul, pura-pura tuli. Dengar sih, tapi orang muda bilang cuekin aja, jangan dipeduliin. Kalau mau didengarin suara orang banyak, itu membuat kita lemah dan kita tidak akan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Padahal Tuhan sudah terlalu banyak berbuat untuk kita. Ya, kebaikan Tuhan terlalu besar. Saudara-saudara, tidak bisa kita balas. Hanya kita bisa bawa hidup kita untuk melayani Tuhan. Cuma itu. Jadi jangan karena kita dengar nada yang sumbang ini, baru kerjaan itu, saya juga bisa. Bisa sih bisa, tapi gak ada yang dibikin. Sejak ikut bergabung sampai sekarang ya diam-diam aja, cuma jadi penonton, cuma jadi pengkritik yang nomor hebat gitu loh. Saudara-saudara, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman aja. Kasih Tuhan itu sudah begitu besar dalam hidup kita, itu sebabnya kita pikirkan apa yang bisa saya buat untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Yang lain-lain gak usah dipikirin. Maju terus sampai kita mencapai garis akhir. Ketika Saul kirim potongan-potongan lembu itu ke seluruh orang-orang Israel, gak ada satupun yang berdiam diri. Mereka semua bergabung. Jadi kalau Tuhan sudah beracara, saudara-saudara, itu luar biasa sekali. Dan Tuhan perlihatkan pada Gideon, engkau kan mau melihat keajaiban yang selama ini engkau cuma dengar dari nenek moyangmu. Jadi belum menjadi pengalaman pribadi. Sekarang ketika Gideon dia melakukan apa yang Tuhan sudah suruh kepada dia. Sekarang dia melihat dengan matanya, luar biasa. Mungkin kalau saya ada di posisi Gideon, saya akan merenung, luar biasa juga saya ya. Kok bisa ya? Ajak 32.000 orang bergabung bersama dengan saya. Padahal saya kan, ini penggagap banget ini nih. Kalau ngomong di depan banyak orang udah ketakutan dulu, sehingga apa yang udah disusun, kata-kata itu bisa kacau balau begitu. Bisa juga ya. Saudara, semua bisa. Kalau Tuhan bersama dengan kita, semua bisa. Dengan Tuhan kita akan mengerjakan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, bukan perbuatan yang kecil-kecil, tapi perbuatan yang besar, asal dengan Tuhan. Begitu juga dalam kita melayani Tuhan, kita melayani dengan Tuhan. Kita mengandalkan urapan Tuhan, bukan mengandalkan apa yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara, kalau kita mengandalkan dalam diri kita, kemampuan kita semua sangat terbatas. Kita bisa menyanyi, tapi sangat terbatas. Di atas kita masih banyak yang suara-suara emas yang luar biasa. Karena itu, mari kalau kita mau melayani Tuhan,
kita mengandalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan kita akan bisa mengerjakan pekerjaan besar. Bersama dengan Tuhan, pujian yang dinaikkan kepada Tuhan itu bisa menarik hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Tuhan memberikan urapan yang luar biasa, itu akan membuat semua itu menjadi indah, saudara-saudara. Pelayanan kita itu akan berubah dari kita mengandalkan kekuatan kita kepada urapan yang menguasai kehidupan kita, sehingga semua itu berubah. Jadi dengan Tuhan semua itu bisa. Kemudian saudara-saudara kita melihat yang ketiga, Hakim-Hakim 7 ayat 16 sampai 22. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung-buyung dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Luar biasa. Waktu Gideon berhasil mengumpulkan 32.000 orang, dia sudah percaya diri. Wah, ini kekuatan yang luar biasa. Ya paling enggak bisalah diandalkan untuk menghadapi orang-orang Midian. Tapi waktu itu Tuhan bilang, orang yang ikut dengan engkau itu terlalu banyak. Kasih tahu kepada mereka, siapa yang takut boleh pulang. Wah, begitu dikasih tahu, yang pulang 22.000 orang, tinggal 10.000. Hati Gideon sudah mulai was-was, ini 10.000. Tapi Tuhan masih bilang lagi, 10.000 itu masih terlalu banyak. Bawa untuk minum, nanti akan diseleksi siapa yang akan benar-benar ikut engkau berperang menghadapi orang Midian. Tersisa cuma 300. Dari 32 kemudian turun 300. Jauh sekali. Tapi waktu itu karena Gideon dia sudah melihat apa yang Tuhan sudah buat, dia percaya kepada Tuhan. Dengan 300 pasukan ini dia menghadapi orang Midian. 300 orang ini mengelilingi perkemahan orang Midian yang datangnya banyak sekali. Bilangan mereka tidak terhitung banyaknya. Tapi waktu itu Gideon sudah memberi perintah, ikuti aba-aba saya. Kalau saya sudah sampai di ujung perkemahan orang Midian, kemudian meniup sangkakala, kamu akan melakukan hal yang sama. Juga buyung yang dalamnya berisi obor, pecahkan. Nah, ketika mereka lakukan semua apa yang dikatakan oleh Gideon, saudara-saudara, mereka mau berperang dengan jumlah yang 300. Kemudian senjata mereka cuma sangkakala dengan buyung yang dalamnya isinya obor yang menyala. Jadi sebelum dipecahkan terang itu nggak kelihatan gitu. Ketika mereka mengelilingi perkemahan orang-orang Midian nggak ada yang tahu. Tapi ketika buyung itu dipecahkan dan sekaligus mereka mendengar suara sangkakala, mereka kaget.
Sehingga saudara-saudara, waktu itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Keajaiban itu dilihat oleh Gideon. Kalau dia cuma duduk-duduk, kalau dia cuma katakan, mana perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau cuma diam aja, gak ada tindakan apapun, tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan bisa buat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari, biarlah ini menjadi satu pelajaran buat kita. Jangan berdiam diri. Kalau mungkin dalam kita selalu bertanya, mana perbuatan ajaib Tuhan? Tuhan akan perlihatkan, tapi mari bertindak. Jangan diam di rumah. Ya, haleluya. Datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan melihat penyertaan Tuhan. Masa sih yang berjanji Tuhan tapi dia sendiri gak bisa pegang janjinya? Saudara-saudara, kalau Tuhan seperti ini, dari dulu saya tidak mau melayani Tuhan. Buat apa? Melayani Tuhan emang enak begitu? Udah bikin apapun masih tetap salah. Tapi karena saya tahu Tuhan saya itu hebat, Tuhan saya itu luar biasa. Tuhan itu berkuasa lakukan segala sesuatu. Saya melayani Tuhan, sekalipun saudara-saudara, saya juga mengalami ketika berdoa kepada Tuhan, sepertinya surga itu berdiam diri. Gak ada jawaban sama sekali. Tapi bukan berarti kemudian kita akhirnya, sudahlah, gak usah ikut Tuhan. Tetap aja setia. Karena Tuhan tahu kesusahan kita. Apapun yang kita alami, dia tahu. Mari, saudara-saudara, kita tetap setia. Kita akan melihat perbuatan ajaib Tuhan. Gideon, saya merasa ketika dia melihat orang-orang Midian itu bisa dikalahkan dalam satu malam itu, dia akan, saudara-saudara, sembah sujud kepada Tuhan semalaman barangkali. Ya, karena dia tahu bahwa ini bukan perbuatan dia, nggak ada peperangan sama sekali. Mereka cuma berdiri dan melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Orang-orang Midian itu saling bunuh satu sama lain. Luar biasa kalau Tuhan sudah bekerja. Saudara, kalau kita ingin melihat perbuatan Tuhan, jangan berdiam diri. Jangan hanya mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Bertindak, lakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan pada kita. Dan dia akan menyertai kita. Walaupun ketika kita melakukan itu, banyak hal yang kita pikir gak mungkin. Wah, dia gak bisa ini. Rintangannya ini terlalu besar. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, lakukan saja. Kalau Tuhan gak suruh, jangan bikin apa-apa. Tunggu sampai Tuhan suruh, baru kita lakukan. Dan kita akan melihat perbuatan ajaib dari Tuhan. Saya mau tutup dengan 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Oh, punya orang yang seperti ini, udah tenang dah. Lakukan seperti yang kau mau, aku sepakat. Pokoknya aku akan ikut apapun yang kau putuskan. Itu sehati namanya, saudara-saudara. Kalau sehati, maka segala sesuatu itu bisa dikerjakan dengan baik. Hasilnya pun luar biasa. Tapi saudara-saudara, yang kita mau lihat di sini adalah iman daripada Yonatan. Tuhan tidak sukar untuk menolong dengan orang banyak dan dengan orang sedikit. Tuhan bisa menolong dengan orang banyak, Tuhan juga bisa menolong dengan orang sedikit. Haleluya. Dan Gideon mengalami ini. Dengan orang sedikit 300 menghadapi orang-orang Midian yang begitu banyak tidak terhitung. Orang-orang itu dikalahkan pada malam itu juga. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Cuma Tuhan. Dan Tuhan pada waktu itu, Tuhan yang sama dengan waktu sekarang. Haleluya. Kalau kita ingin melihat perbuatan ajaib Tuhan, jangan cuma berdiam aja. Tunggu, tapi bertindaklah seperti yang Tuhan katakan kepada kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita masuk dalam doa, dan di hadapan kita juga ada perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan lagi dengan iman, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Haleluya, haleluya, dengan kasih karunia. Glory bagi-Mu. Tuhan, kami hanya mau berjalan bila Engkau bersama dengan kami, Tuhan. Karena dengan Engkau kami bisa mengerjakan pekerjaan apapun yang di luar batas kemampuan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Glory, glory, glory. Kemuliaan-Mu, haleluya. Berjalanlah Ya mahkota masa-Mu. Mari dengan iman katakan, Tuhan, berjalanlah bersama dengan saya, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, glory, glory. Makanya sekarang iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, Yesus, haleluya. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya
Roh Kudus hadir di sini. Lagi katakan dengan iman, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah dengan kuasa-Mu. Berhembuslah Haleluya. di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, Membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah. Mari yang pria katakan urapilah, urapilah. Yang wanita berdoa kepada Tuhan. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari sama-sama dengan iman katakan urapilah kami ya Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Kami perlu kepastian Engkau bersama dengan kami. Roh Kudus bersama dengan kami. Kami mau melakukan apapun yang Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah sekarang. Urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah di setiap hati kami. Haleluya. Lagi katakan urapilah ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami ingin melihat perbuatan ajaib-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, haleluya, haleluya.
dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, penuhilah kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk terus berjalan, beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbuna basaka Rabbuna. Ya aku Rabbana masika aku Rabbana. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya. Sesungguhnya Engkau tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Tapi iman kami seringkali lemah Tuhan dengan apa yang kami alami dalam hidup ini. Tapi pada pagi hari ini Tuhan Kau datang secara pribadi, kuatkan kami lagi. Kuatkan kami lagi Tuhan Yesus. Kuatkan iman kami, supaya dengan iman kami Tuhan kami terus berjalan. Dengan iman kami melakukan firman-Mu Tuhan, dan kami melihat begitu banyak hal yang Kau akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami tetap cinta Engkau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami tidak mau dipisahkan oleh apapun ya Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami, dan terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dalam hidup ini. Dan Tuhan Yesus, biarlah kami akan terus cinta Engkau Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Engkau berkata semua berakhir ya Tuhan. Kami akan ketemu dengan Engkau. Kuatkan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Untuk itu saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, untuk melayani jemaat dengan roti dan anggur. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kuduskan kita, layakkan kita untuk terima roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Kita boleh dapat kekuatan baru, kita boleh alami kuasa Tuhan, menjamah kita, memulihkan keadaan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang kenal keadaan kami, hati kami. Bersihkan hati kami, kuduskan hati kami, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya kami mendatangkan berkat buat kami, bukan kutuk atas kehidupan kami Tuhan. Kuduskan kami semua, kuduskan tangan-tangan yang akan melayani jemaat dengan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bermasrah
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kanan kita masing-masing lembang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena kita, dihancurkan karena kita. Tubuhnya seperti tanah yang dibajak. Mukanya sudah tidak kelihatan elok lagi. Dia sudah bayar harga yang mahal untuk saudara dan saya. Karena cintanya kepada kita sekalian. Itu sebabnya mari kita mau ingat cinta Tuhan dan kita mau tetap cinta Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita mau cinta Tuhan. Selamanya kita mau cinta Tuhan. Karena dia sudah cinta kita terlebih dahulu. Dia sudah bayar harga yang mahal untuk saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Mari kita makan roti ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ketika engkau dihancurkan, engkau berdiam diri. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutmu. Tuhan Yesus ajar kami. Ketika kami harus mengalami hal-hal yang baik dalam hidup ini, biarlah kami tetap Tuhan Yesus memandang kepadamu. Biarlah tidak terucap apapun dari mulut kami Tuhan. Terlebih ucapan yang mempersalahkan Engkau Tuhan Yesus. Karena Tuhan, untuk semua yang kami alami dalam hidup ini, Engkau tidak pernah salah Tuhan. Engkau baik karena Engkau punya rencana yang begitu indah dalam hidup kami yang tidak kami mengerti ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami belajar dari Engkau. Ketika Engkau mengalami siksaan yang begitu hebat, tidak ada sedikit pun terucap dari mulutmu. Biarlah kami juga belajar menutup mulut kami ketika apapun datang dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ganti daripada mengeluh, kami membuka mulut kami untuk bersyukur memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sambil pegang anggur di tangan kanan kita masing-masing dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur di tangan kanan kita masing-masing lambang dari darah Yesus. Darah yang tidak berdosa, darah yang sudah mengalir di bukit Golgota, darah yang sudah membasuh kita, menyucikan kita. Lebih putih dari salju. Dia membuat kita dibenarkan sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, mari lihat betapa cintanya begitu besar bagi kita sekalian. Mari hargai semua apa yang sudah dia buat bagi kita. Dan kita mau tetap ingat dia. Sampai kapanpun, dalam keadaan apapun tetap ingat dia. Dan kita tidak mau meninggalkan Tuhan. Kita akan tetap berpaut kepada Tuhan saja. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membayar harga yang mahal untuk keselamatan kami. Bukan dengan emas atau perak, tapi Tuhan Kau membayar dengan darah-Mu sendiri. Engkau bayar lunas semua Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami yang sudah menjadi milik-Mu Tuhan, kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Apa yang belum kami buat sampai hari ini, biarlah Engkau mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dari hidup kami. Biarlah Tuhan kami pakai hidup yang adalah milik Tuhan untuk terus memuliakan Engkau sepanjang hidup kami sampai kami ketemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan lewat perjamuan kudus ini. Dan terima kasih buat kuasa Tuhan
yang menyembuhkan dari segala penyakit. Dan biarlah Engkau lepaskan itu Tuhan di tengah-tengah kami. Kau lepaskan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Biarlah mereka alami kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa itu bekerja memulihkan keadaan kami. Kami alami hal-hal yang heran dalam Tuhan. Kami akan terus Tuhan membesarkan nama Tuhan, menceritakan kepada orang lain, bahkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Biar nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya dan saudara sudah diberkati dengan perjamuan kudus. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita dikuatkan kembali. Gideon gak ada apa-apanya, tapi bersama dengan Tuhan sesuatu yang dahsyat terjadi. Jadi pagi hari ini tidak ada satupun yang mampu mengintimidasi saya dan saudara. Sekalipun kita lihat di sekeliling kita keadaan semakin menakutkan, tapi kita percaya bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Asalkan kita meminta terus pimpinan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Ada juga kotak di depan, kita akan nyanyikan pujian Bila Engkau Tak Besertaku. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk Ibu Wati. Tuhan kiranya jamah, sembuhkan, pulihkan dari sakitnya. Kita percaya Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Sekalipun dokter katakan dia sudah mengalami gagal ginjal, tapi Tuhan yang membuat ginjal itu, Tuhan juga sanggup pulihkan. Kita mau satu hati berdoa untuk Ibu Wati. Juga kalau ada saudara-saudara yang perlu bantuan doa, mari ulurkan tangan, kita akan sama-sama sehati naikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami di surga, di penghujung ibadah ini kami datang lagi kepadamu.
Terima kasih buat saat-saat indah di dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau dengan hati kami yang terbuka, yang sungguh-sungguh merindukan Engkau, dan kami boleh rasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, menjamah kami saat kami memuji Engkau, saat kami mendengarkan firman-Mu. Ada sesuatu yang Kau kerjakan, Kau bangkitkan kembali iman dalam kami, kuatkan kami lagi untuk terus berjalan dalam Tuhan. Kami terus mau memandang kepada Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan seumur hidup kami, dan kami akan melihat begitu banyak perbuatan ajaib ya Tuhan. Kerinduan kami akan membawa kami melihat perbuatan ajaib Tuhan. Apa yang kami dengar dari pendahulu-pendahulu kami, itu akan kami alami Tuhan. Ketika kami bertindak seperti yang diperintahkan oleh firman-Mu, kami hanya punya satu keyakinan, Engkau akan menyertai kami. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau akan perlihatkan hal-hal yang besar, yang ajaib Tuhan, yang ada padamu, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa kepadamu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami alami Tuhan apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami akan terus melekat kepada Engkau. Tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Kami akan terus mengikut Engkau, dan kami akan terus melayani Engkau Tuhan dengan waktu, dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, pada pagi ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Wati Tuhan yang mengalami gagal ginjal. Tuhan, Engkau berkuasa melakukan segala sesuatu. Sekalipun kami tidak punya dasar untuk percaya dan berharap, tapi terhadap firman-Mu, terhadap janji-Mu, kami mau berharap ya Tuhan. Kami mau percaya kepadamu. Tuhan, mari ulurkan tangan-Mu atasnya dalam nama Yesus. Jamahlah Tuhan saat ini Ibu Wati, dimanapun dia ada, di rumah atau di rumah sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Jamah dia, haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau alirkan kuasa-Mu, sembuhkan ya Tuhan Yesus, supaya nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan dalam hidupnya. Tampakkan imannya, percayanya kepadamu. Biarlah Tuhan hari-hari yang dihadapi tetap memandang kepadamu, berharap kepadamu, pegang firman-Mu, dan alami kuasa Tuhan. Engkau lepaskan bekerja dalam hidupnya, sehingga Tuhan, dia bersama dengan Kiki akan terus memandang kepadamu, berharap kepadamu, memuji-muji Engkau Tuhan dengan apapun yang mereka alami dalam hidup ini. Dan mereka melihat kuasa Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Engkau juga melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Ada banyak pergumulan, persoalan yang kami tidak bisa selesaikan Tuhan. Kami hanya Tuhan menyerahkan semua kepadamu. Bagian kami adalah percaya dan berdoa kepadamu. Bagian Engkau dalam mengerjakan mujizat itu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu atas tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Apapun pergumulan, keperluan itu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Saat ini juga Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh melihat pertolongan daripada Engkau Tuhan, dan Engkau mengerjakannya tepat seperti waktu-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan, dan Engkau tidak pernah berlambat-lambatan. Engkau tahu kesusahan kami, Engkau tahu apa yang kami alami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya Engkau akan pelihara kami di masa-masa sulit sekalipun. Kami akan melihat Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga bersama keluarga kami akan terus ada dalam Tuhan. Kami akan terus mengiring Tuhan dengan setia sampai di penghujung jalan kami, sampai kami ketemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sepanjang minggu ini Tuhan bersama dengan kami dalam semua yang kami kerjakan, dimanapun, di rumah, di tempat di mana kami bekerja. Biarlah Tuhan, kami boleh rasakan penyertaan daripada Engkau, dan Engkau memberkati kami. Engkau membuat apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami menjadi berhasil. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh bawa semua pujian, hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada di rumah dalam keadaan sakit, Engkau ulurkan tangan-Mu, dan biarlah mereka boleh alami kuasa Tuhan, dilepaskan
memulihkan keadaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah melayani Tuhan dan semua yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati semua, membalas sesuai jadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita kepada